buat Tuhan Yesus. Amin. Kau ratakan gunung yang menghadap, kau buat jalan di tengah lautan. Kau bangkitkan iman dan perbuatan saat harapanku telah hilang. Kau Tuhan yang selalu ada untukku, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya. Takkan ku takut bersamamu. Katakan bersama. Wow, 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 oh, oh. Wow, 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 oh, oh. Wow, 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 oh, oh, oh. Come on, berikan tepuk tangan antusias buat Tuhan lagi. Katakan gunung yang menghadap, kau buat jalan di tengah lautan. Kau bangkitkan iman dan perbuatan saat harapanku telah hilang. Semua yang antusias katakan, kau Tuhan yang selalu ada untukku, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung. Katakan kota benteng pengharapanku, tempat kami berharap, tempatku percaya. Takkan ku takut bersamamu, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku. Kami percaya Tuhan, hanya tempatku berharap. Aku takut bersamamu, bersama. Yang selalu ada untukku, kau Tuhan yang selalu ada untukku, kau Tuhan yang selalu ada untukku, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap,
dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan, buat malam yang indah ini Tuhan, kami bisa menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bisa menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada di dalam hati kami Tuhan. Kau hidup di dalam hati kami Tuhan malam hari ini Tuhan. Biarpun kami Tuhan yang jauh Tuhan, kami yang di rumah Tuhan, bukan berarti Tuhan kami nggak bisa menyembah-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan lebih antusias lagi Tuhan, kami anak muda-Mu Tuhan, kami anak muda-Mu Tuhan, kami mau rindu Tuhan, selalu Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan rindu Tuhan dengar-dengaran dengan firman-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Biarkan Tuhan mata kami Tuhan melihat Tuhan, telinga kami mendengar Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan Engkau Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya kita katakan amin. Ya, saya serahkan kepada Pak Hengki. Thank you Ko Hardi, thank you Teddy, Ko Sandy, Trio D ya. Hari ini kita dilayani oleh 3D bersama 4D karena ada Hengki Wahyudi, jadi 4D ya. Teddy, Handi, Sandy, Hengki Wahyudi, 4D. Oke. Ya, halo teman-teman, bisa dengar suara saya? Jelas? Bisa Jelas. Ya? Oke, thank you. Di sini ada Elva, ada Michelle, ada Kevin, Ricky, ada Kila, ada Jesslyn, ada Jefferson. Jefferson ini kembaran saya, beda bapak, beda ibu ya, sama Handi juga, sama Michael Ayers. Lalu ada Aurel, ada Han, ada Dea, ada Andre. Ini Andre AF atau Andre tinggi nih? 18225. AF kok. Oh AF, oke. Ada Rinji Effendi, Randy, yang setia jauh dari Jakarta di sana. Every yang di Bengkulu ya, luar biasa. Ada Hen, ada Sinta, ada Lydia, Meme, Sandy. Ya teman-teman, puji Tuhan. Nggak kerasa kita sudah di 1 tahun ya, 1 tahun COVID ya di Indonesia. Kalau nggak salah tepat tahun lalu di tanggal ini ya, Presiden Jokowi mengumumkan adanya 1 kasus COVID yang ada di Indonesia. Dan sampai detik ini pun kita masih Indonesia masih kasusnya masih tinggi COVID-nya ya. Palembang sendiri masih zona oranye katanya. Dan tapi satu hal yang luar biasa, puji Tuhannya kita masih hidup. Nah, saya pernah dengarkan kata-kata bahwa puji Tuhan kamu masih hidup. Karena kalau kamu masih hidup, berarti Tuhan belum selesai atas hidupmu. Jadi puji Tuhan hari ini kita masih hidup karena Tuhan masih belum selesai atas hidupmu. Amin. Jadi anak-anak muda, Tuhan masih mau berperkara lebih dahsyat lagi atas hidupmu. Jadi selama kita masih bernafas, selama kita masih Tuhan izinkan hidup, ada hal yang luar biasa yang harus kita kerjakan. Meskipun saat ini semua serba online, serba terbatas ya, kita mau ketemuan nggak enak, mau ke rumah orang nggak enak, mau ketemuan juga harus pakai masker dan sebagainya, ya. Tapi saya percaya kalau kita masih hidup, Tuhan masih punya rencana yang besar. Nah, teman-teman masih ingat apa judul online pertama kita di tahun lalu? Andra Tutabene. Salah. Kalau itu kan yang YouTube, yang online kita. Online kita kan yang berdana bukan YouTube, tapi masih Zoom waktu itu. Ada yang ingat?
Kisi-kisinya di kitab Ayub ya. Pure as gold ya, kita murni bagaikan emas ya. Kalau emas kan nilainya luar biasa, meskipun emas itu dibuang di kotak sampah, saya percaya kita masih rebutan untuk mengambilnya. Misalkan ada orang membuang emas ke got, ke selokan yang maaf kata mungkin ada tainya, saya percaya kita masih mau rebutan, mau cari cara untuk ngambil emas itu. Nah, biar kita timbul seperti emas ya. Nah, oke. Nah, kalau ibadah online pertama GSJ Maranatha, masih ingat apa temanya? Waktu itu Om Surya yang bawa firman Tuhannya, 29 Maret 2020. Ini kuis nih. Temanya fokus pada panggilan surgawi. Nah, masih ingat ya, fokus pada panggilan surgawi. Nah, teman-teman, biarlah kita tetap fokus ya sama Tuhan Yesus apapun keadaan hari ini, di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak mengenakan ya, masih online ya, nggak menentu. Dulu katanya Januari mau dibuka sekolah tatap muka, tiba-tiba berubah ya, padahal sudah disuruh ngisi surat penyataan orang tua ya, tiba-tiba nggak jadi lagi ya. Dan sampai sekarang kita nggak tahu kapan sekolah, kapan kuliah online, kuliah tatap mukanya. Ya, kita juga masih ibadahnya kalau misalnya masih online. Nah, tapi saya percaya ada satu hal yang membuat kita bisa mengatasi semuanya itu. Ada satu kata yang mungkin teman-teman sudah sering dengar ini. Ada satu kata yang akan membuat kita tetap bertahan di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak menentu, yang mungkin tidak mengenakan, ya. Sebentar. Nah, satu kata ini namanya antusias, ya, antusias, ya. Teman-teman sudah tahu bahwa antusias artinya semangat, artinya gairah dan sebagainya. Nah, saya percaya bahwa kalau kita punya antusias, kita akan mengalahkan semua tantangan. Ya, kemarin ada yang ngajak gara-gara ada promo makanan beli 2 gratis 2, ada yang ngajak dan semangat, karena saking semangatnya, saking antusiasnya, maka akan dicari waktu, dicari bagaimana caranya supaya bisa menikmati makanan itu karena antusias ya. Antusias juga bisa, misalkan seseorang sudah antusias lagi senang-senangnya main badminton, misalkan dia akan tinggalkan semuanya dan mereka akan main. Nah, antusias ini membuat kita menjadi bergairah, antusias membuat kita menjadi semangat untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang karena sedang antusiasnya dalam mengejar cita-cita, dia akan rela belajar sampai tengah malam, mengerjakan tugas sampai excellent ya, karena saking antusiasnya. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita belajar lebih jauh tentang antusias, ada faktor yang menghambat antusias, ya. Ada faktor-faktor yang bisa menghambat antusias. Sebentar. Ada faktor menghambat antusias, ya. Yang bisa menghambat antusias itu apa sih? Ya, biasanya yang menghambat antusias kita tuh adanya penderitaan yang berkepanjangan, ya. Ada masalah yang berkepanjangan, ada usaha yang tidak kunjung berhasil, ada tekanan yang terjadi dalam hidup kita, entah sekolah, entah kuliah, entah kerja, ya, entah dari keluarga, entah dari pacar, ya. Situasi-situasi tersebut punya potensi untuk menghambat antusias. Ya, biasanya antusias kita akan terhenti kalau ada tekanan, kalau ada penderitaan, kalau ada masalah, membuat kita jadi nggak antusias. Nah, tapi bagaimanapun juga teman-teman, kita harus mempunyai antusias ini. Untuk kita menjadi umat pemenang, untuk kita bisa fokus pada panggilan surgawi, kita harus tetap kita mengerti, kita harus punya yang namanya antusias. Nah, berikutnya teman-teman, saya pernah membaca data ya, fakta seputar antusias. Pertama itu survei terhadap 200 pemimpin nasional di Amerika. Jadi diadakan survei kepada 200 pemimpin nasional di Amerika, mengatakan bahwa yang menjadikan seseorang sukses adalah 80% adalah antusias. Ketika seseorang tidak punya antusias, maka
biasanya orang itu akan gagal. Meskipun memang ada juga skill lalu komitmen juga penting. Tapi 80% berdasarkan survei itu antusias sangat menentukan keberhasilan 200 pemimpin yang ada di Amerika. Jadi antusias adalah hal yang sangat penting yang perlu kita miliki. Baik dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam pacaran, dalam melayani Tuhan, kita perlu juga antusias. Kalau kerja, kalau kita nggak punya antusias, bahaya. Ya, kita akan kerjanya masing-masing dan akhirnya nggak tercapai targetnya. Kalau kita sekolah, kuliah juga nggak antusias, mesti sekolah online, kuliah online, jadi kita nggak antusias, akhirnya kita lupa akan belajar, kita sibuk main gamenya, kita sibuk main gadgetnya, akhirnya kita lupa memperdalam kemampuan kita dalam bidang bahasa, mungkin dalam bidang math dan sebagainya, sehingga kita gagal fokus ke sasaran kita. Jadi teman-teman, ayo kita mau belajar tentang antusias ini. Nah, ada juga beberapa sikap antusias yang berdampak besar. Saya pernah membaca kisah, ini kisah sepak bola ya, di tahun 2004 ada tim sepak bola yang tidak terkenal di Piala Eropa, negara ini namanya Yunani. Yunani ini bukan negara sepak bola. Ya, kalau kita bicara Spanyol, Italia, Belanda, Jerman, itu kan negara-negara yang hebat ya, Inggris di Eropa ya, itu negara-negara yang hebat sepak bolanya. Kalau sekarang ada Portugal ya, ada Cristiano Ronaldo dan sebagainya. Nah, Yunani negara yang nggak punya pemain bintang, negara yang biasa-biasa saja. Nah, tapi waktu itu pelatihnya dari Jerman, julukannya King Otto, yang dia lakukan adalah dia menularkan semangat antusias kepada tim sepak bola Yunani. Dikasih mimpi, dikasih semangat terus dorongan untuk antusias. Ayo antusias dalam bertanding. Setiap pertandingan disuruh antusias. Ayo antusias. Latihan antusias. Bertanding ini antusias, tidak peduli siapa lawanmu, lawan tim besar, tim hebat, antusias penting. Akhirnya negara Yunani bisa menjadi juara Piala Eropa. Jadi di tengah-tengah negara-negara yang hebat tadi, Jerman, Belanda, Italia, Spanyol, Portugal, Inggris, nyelip nama Yunani, negara yang tidak diunggulkan. Nah, antusias juga yang membuat ada seorang bernama Noah Webster menghabiskan waktu 36 tahun. Bayangkan 36 tahun Noah Webster menyusun sebuah kamus bahasa Inggris ya, terlengkap. Sehingga kini nama Webster Dictionary itu menjadi kamus yang paling dicari orang, yang terlengkap dan menjadi standar dunia. Dan Webster bilang karena dia begitu antusiasnya sehingga dia menghabiskan 36 tahun itu nggak kerasa dia kerjakan dengan luar biasa. Antusias sangat penting dalam kehidupan sehari kita anak-anak muda. Kita perlu antusias. Ya. Nah, contoh terakhir yang teman-teman mungkin sudah sering dengar di sekolah yaitu Thomas Alva Edison. Ya, dia menemukan bola lampu itu ternyata dia melalui kegagalan berapa ribu kali, saya pernah baca itu. Jadi dia gagal sekali, dua kali, tiga kali, sampai ribuan kali gagal. Tapi dia tetap antusias dan akhirnya berhasil, dia menjadi penemunya. Nah, teman-teman, berarti antusias sangat penting buat anak-anak muda. Yuk kita punya roh antusias. Makanya kemarin di tema Natal kita adalah turn it up ya. Mari kobarkan, nyalakan. Firman Tuhan banyak bilang bahwa ayo biarlah rohmu menyala-nyala. Ayo layanilah Tuhan. Ayo ya kasih, ayo apa ya, banyak firman Tuhan bilang ya. Untuk kita selalu antusias. Ya, untuk roh kita selalu menyala-nyala. Nah, teman-teman, yang ketiga sekarang, tadi pertama kan kita tadi membahas faktor penghambat antusias ya. Lalu tadi ada data fakta seputar antusias, ada survei dan sebagainya. Lalu yang ketiga, sekarang bagaimana kita bisa antusias? Ya, antusias ini biasanya digerakkan oleh satu tujuan ya. Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life mengatakan hidup kita digerakkan oleh satu tujuan. Biasanya tujuan ini yang menggerakkan kita. Dan antusias misalnya kita kalau tadi saya bilang kan ada promo makanan, oh kita antusias. Lagi hobi sesuatu kita antusias. Saya sekarang sedang hobinya pelihara
dan ternak ikan koki, ya, lagi antusias, akhirnya tiap hari kasih makan ikan, tiap hari lihat cara-cara bagaimana ternak ikan, lalu beli akuarium ya karena saking antusiasnya. Nah, teman-teman, tapi yang kita pelajari ini antusias yang sejati. Antusias sejati bukan antusias yang didapatkan dari faktor-faktor luar ya, dari faktor eksternal tadi, misalkan dari hobi, dari cita-cita itu bagus, dari makanan memang itu bagus. Tapi kalau antusias kita dapatkan dari faktor-faktor eksternal seperti itu tidak kekal. Biasanya akan mudah hilang, mudah padam, mudah loyo. Ya, kalau istilah bahasa Jermannya anget-anget tai ayam, ya, atau bahasa Sekayunya anget-anget tai kebo. Ya. Tapi kita mau belajar antusias yang sebenarnya, bukan sekedar dari faktor-faktor eksternal tadi. Nah, teman-teman, ada sebuah buku ya yang dikarang oleh Stan Toller dan Glenn berjudul Survival Skill, mencatat seperti ini teman-teman ya. Nah, mencatat kata bahwa kata antusias itu berasal dari kata entheos. Jadi kata antusias itu akar katanya itu berasal dari kata entheos. Nah, apa entheos? En itu artinya di dalam, theos itu artinya Tuhan. Ya, kita sering bicara ilmu teologi ya, ilmu tentang Tuhan, theos ya bahasa Yunani. Nah, entheos. Jadi antusias itu ternyata akar katanya itu dari kata entheos. En di dalam, theos itu Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita mau antusias, ya, kalau kita ingin mendapatkan antusias sesungguhnya, itu nggak bisa dicari dengan cara lain kecuali dengan entheos, yaitu di dalam Tuhan. Antusias yang sesungguhnya, antusias yang sejati itu didapatkan di dalam Tuhan. Nah, kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita menemukan Tuhan, kita mengenal Tuhan, itu akan timbul semangat, akan timbul antusias. Itu dengan sendirinya kita akan dicas. Makanya nanti memang Tuhan ada bilang tentang buah roh ya. Saat kita tenggelam dekat dengan Tuhan, kasih, sukacita, kesabaran itu akan muncul menjadi buahnya. Nah, saat kita tinggal dalam Tuhan, kita juga akan mengalami antusias itu akan timbul. Dan ciri-cirinya tuh kita bisa lihat, orang bisa melihat. Ya, antusias itu bisa dilihat oleh orang lain. Antusias tidak bisa ditutup-tutupi. Ketika kita antusias itu akan keluar. Contoh tadi saya bilang kan, ketika saya antusias memelihara ikan koki, itu nggak bisa ditutup-tutupi. Tetangga pun akhirnya lihat, ini ngapain lah, koko gendut ini tiap hari ngasih makan ikan, ya kan? Ganti air seminggu sekali lah, ya. Itu nggak bisa ditutup-tutupi. Antusias akan terlihat. Ketika kita antusias dalam Tuhan, orang lain pun akan melihat tingkah laku kita, bagaimana kita mengucap syukur, bagaimana kita tinggal dalam kebenaran, bagaimana kita membaca firman Tuhan, itu akan muncul. Ketika kita antusias, kita nggak akan bisa menutupi bagaimana kita berubah, yang dulunya kita malas menjadi rajin. Ketika kita yang dulunya ogah-ogahan belajar, kita akan menjadi semangat. Karena ketika kita di dalam Tuhan, kita menemukan hatinya Tuhan, itu hati kita akan berubah. Di dalam Tuhan kita akan menemukan antusias. Makanya tadi dikatakan bahasa asli dari antusias adalah entheos, di dalam Tuhan. Nah, teman-teman yuk, saya mau ngajak kita untuk kita terus tinggal di dalam Tuhan, untuk kita bisa antusias. Karena tanpa pengenalan akan Tuhan, tanpa mengalami Tuhan, antusias yang kita miliki adalah antusias yang loyo. Yang tadi bahasa Jermannya anget-anget tai kebo atau apalah ya. Nah, jadi teman-teman, yuk kita mau
pastikan kita mau terus tinggal dalam Tuhan, menyerahkan hidup kita dalam Tuhan ya. Di dalam Tuhan itu artinya kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin Tuhan setiap hari. Kehidupan yang dibangun dalam Tuhan setiap hari akan menghasilkan bahan bakar kehidupan sehingga kita terus antusias. Ya, ketika kita tinggal berserah di dalam Tuhan, dalam pimpinan Tuhan setiap hari, itu seumpama bahan bakar yang membuat kita selalu antusias. Makanya ada orang yang loyo, yang nggak semangat, yang ogah-ogahan, karena nggak punya bahan bakar. Bahan bakarnya itu apa? Itu tinggal di dalam Tuhan, berserah dalam Tuhan. Hari ini kita lihat contoh yang luar biasa teman-teman kita kan, ada Teddy, Handi, Sandy, hujan-hujan mereka tetap datang, nah, latihan dulu semangat itu pasti saya yakin karena ada yang namanya entheos. Mereka luar biasa dengan datang melayani musim hujan. Nah, saya percaya teman-teman juga meskipun hari ini Sabtu, malam Minggu tetap antusias. Saya percaya itu karena ada Tuhan di hati kita. Makanya yuk kita mau terus semangat di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, Amsal 18 ayat 14 ya, kita masuk ke penutup ya. Penutupnya. Nah, ini biar kita semakin semangat. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah, ya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi ketika kita antusias, ketika kita semangat, kita akan menanggung penderitaannya. Meskipun saat ini mungkin kita dibatasi oleh COVID dan sebagainya, tapi kalau kita semangat, kalau kita antusias, kita dapat menanggungnya. Kita menjadi overcomer, menjadi pemenang. Tapi kalau kita nggak punya antusias, semangat kita akan patah, kita akan loyo, kita cepat nyerah, cepat habis bensin, ya, cepat loyo. Ya, nggak enak, habis bensin itu nggak enak teman-teman. Kemarin saya kasihan sama Sandy, kami main bulu tangkis ganda berpartner, gara-gara saya gemuk mainnya malas-malasan, Sandy-nya habis tenaga. Akhirnya kami dibantai di set kedua. Gara-gara habis bensin. Nah, habis bensin itu nggak enak, nggak ada tenaga itu nggak enak teman-teman. Loyo, akhirnya kita lesu, kita diintimidasi iblis ya. Kemarin waktu kami main ganda sama Sandy, babak kedua kami dihajar, di smash terus, kami diintimidasi oleh musuh, dihajar, dapat berapa Sandy poinnya ya? Dapat di bawah 10 kayaknya. Nah, bahkan waktu partai pertama lawan kami cowok sama cewek, kami juga kalah di set kedua. Saking loyonya. Kalau nggak punya semangat, nggak punya antusias, nggak punya bahan bakar, kita akan mudah diintimidasi oleh iblis, oleh keadaan, kita dikalahkan oleh keadaan, kita mudah patah hati, mudah tawar hati. Nah, 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ketika kita di dalam Tuhan, ketika kita entheos, maka manusia batinnya kita akan dibaharui dari hari sehari. Nah, 2 Korintus 4:18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jika kita punya semangat, kita tidak akan mudah dihilangkan dari fokus kita, sehingga kita akan terus semangat, kita nggak tawar hati, kita akan terus melihat ke kekekalan, ke fokus, ke tujuan hidup kita. Nah, teman-teman, itu yang aku bisa sharing hari ini. Jadi pastikan teman-teman di sini kita mau terus antusias, ya. Caranya apa tadi? Entheos, tinggal di dalam Tuhan, membuat kita punya bahan bakar, membuat kita bisa antusias, semangat. Orang yang semangat, tadi dikatakan di Amsal, dapat menanggung penderitaannya. Tapi orang yang nggak punya semangat akan mudah patah hati, akan mudah lesu, mudah anget-anget tai kebo tadi. Tapi kita yang dalam Tuhan akan terus semangat. Nah, teman-teman pastikan, dan di dalam kesimpulannya, di dalam Tuhan, pertama yang pasti kita sudah sering dengar di dalam Tuhan, ya kita harus bersekutu dengan Tuhan, itu pasti teman-teman ya. Saya kagum sama kalian tiap Sabtu nonton online YouTube, sungguh luar biasa ya. Tambahkan lagi dengan
persekutuan pribadi teman-teman ya, baca firman Tuhan, bersekutu ya. Kita akan tiap Kamis sekarang ada youth worship ya di IGTV. Yuk kita menyembah Tuhan sama-sama supaya kita enteos tinggal di dalam Tuhan. Sengaja kita buat youth worship supaya kita terhubung sama Tuhan. Nanti sih doakan aja kalau jadi kita mau ngajak kalian membaca firman Tuhan sama-sama di IGTV juga ya. Baca Alkitab sama-sama, nanti kita atur waktunya supaya kita di dalam Tuhan, supaya kita punya bahan bakar, supaya kalian berhasil dalam sekolahmu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, bahkan dalam pacaranmu mungkin, dalam hobimu dan sebagainya, terutama dalam pengenalan akan Tuhan, dalam pelayanan akan Tuhan, kita dibuat berhasil kalau kita di dalam Tuhan, antusias. Nah, kedua, teman-teman pastikan kita mau terus terhubung dengan komunitas. Ya, kalau kita terhubung dengan komunitas akan membuat kita semakin kuat. Jadi untuk kita menjadi antusias, pertama dalam Tuhan kita bersekutu lebih lagi, kedua dalam komunitas. Makanya teman-teman pastikan setiap minggu habis YouTube kita ada komsel online, ayo ikut supaya kita dibangun. Dan di situ teman-teman bisa sharing, mungkin bisa tanya sama kakak-kakak pembinanya, bisa tanya atau ada masalah bisa ngobrol, bisa kalau malu bisa japri ya, tanya ada kendala apa, karena kita tidak bisa sendirian. Manusia perlu koneksi dengan yang lain. Ya, ada pepatah bilang bahwa satu musuh itu kebanyakan, 1000 kawan itu terlalu sedikit. Karena saking pentingnya komunitas, saking pentingnya kawan. Jadi apalagi kawan dalam saudara-saudara seiman. Teman-teman, mari kita enteos, mari kita terus bersekutu dalam Tuhan dan dalam saudara-saudara seiman. Antusias. Amin. Kita mau terus antusias. Mari kita berdoa. Handi boleh pimpin ref lagu tadi. Sebelum nanti saya akan doakan teman-teman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini boleh di unmute dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan teman-teman nikmati keindahan Tuhan, mari tinggal di dalam Tuhan, enteos. Karena dari situlah akan muncul antusias. Terima kasih. Terima kasih. Menyembah dengan segenap hatiku. sembah Dia, mari sembah Dia. Oh, oh. Haleluya. Besok kami anak-anak muda-Mu Tuhan, kami tinggal di dalam Tuhan, kami enteos Tuhan. Karena kami tahu dari situlah sumber antusias. Ya, kami punya antusias dalam kami lakukan, dalam sekolah kami, kuliah kami punya semangat. Kalau hari ini kami menjadi lesu Tuhan dalam sekolah, dalam kuliah, dalam bos itu karena kami punya antusias. Berkata untuk bersemangat dan menanggung penderitaan. Yang bersemangat dapat mengatasi setiap problem masalahnya Tuhan. Yang bekerja Tuhan, kami menanggung semua tantangan yang ada. Kami enteos dalam Tuhan. Semakin luar biasa dalam pelayanan, dalam komunitas, melayani Tuhan.
dan mengenal Tuhan semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat malam hari ini dalam youth virtual via Zoom ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh belajar tentang tinggal dalam Tuhan, untuk antusias. Kami bersyukur kami bisa bersekutu bersama-sama. Biar kami terus roh kami menyala-nyala dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami percaya setiap anak-anak mudamu, anak muda yang menjadi pemenang. Setiap kami dapat menanggung setiap tantangan. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya, kami terus bersemangat, kami terus antusias di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh sangat amat baik sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak muda yang mau terus enteos, yang mau terus antusias, sama-sama boleh katakan amin. Wow. Ya, Amin, amin, amin. pengumuman. Ya, teman-teman yang diberkati boleh kasih thumbs up-nya ke. Saya mau melihat yang diberkati. Kasih jempolnya. Wow, banyak yang kasih ya. Terima kasih. Yuk, teman-teman, kita udah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita kasih persembahan. Mari kita doa dulu. Bapak, terima kasih Bapak buat hari ini Tuhan. Firman yang luar biasa Tuhan. Firman yang sungguh Tuhan merama dalam hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini tumbuh subur di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi Tuhan. Tangan-tangan yang mau menabur Tuhan buat kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya kita katakan amin. Ya teman-teman yang mau memberi, kita boleh scan yang ada di layar di OVO-nya. Saya kasih waktu. Yuk, untuk pengumuman minggu depan kita ibadahnya di YouTube ya. Ibadah di YouTube. Terus setiap hari Kamis kita ada ibadah ada youth worship. Mari teman-teman kita saksikan, kita merasakan rawatan Tuhan, kita menyembah Tuhan setiap hari Kamis di IGTV. Yuk teman-teman yang sudah memberi, kasih jempolnya lagi buat Tuhan Yesus. Yuk saya serahkan kepada Ko Hengki lagi. Oke teman-teman, Sabtu depan kita kembalinya di YouTube ya. Dan ini pun nanti kalau yang terlambat kita akan rerun lagi masuk ke YouTube. Dan hari Kamis kita youth worship, itu bukan ibadah tapi kita bersekutu bersama-sama. Ya, itu saja Bapak. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan Yesus. Buat kebaikan Tuhan kami boleh kembali bersekutu bersama-sama. Tuhan, kami berdoa biar kasih Tuhan selalu dilimpahkan buat setiap kami, anak-anak mudamu. Tuhan berkati anak-anakmu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, bahkan yang mencari pekerjaan. Tuhan, kami berdoa biar mereka terus enteos, supaya mereka antusias. Bapak, biarlah kami semua terus enteos, dan kami terus antusias. Kami dalam Tuhan, dan kami menjadi semangat, menjadi antusias, dan menjadi umat pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, biar berkat dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan pengurapan Roh Kudus mengurapi, menyertai setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya Tuhan baik, sama-sama katakan amin. Amin. Thank you teman-teman.